Para pengunjung terkasih, dari Janua menuju Yuron, kereta cepat nomor G123456 akan segera tiba di stasiun. Kereta akan berhenti di peron 1. Terima kasih. Terima kasih. Di sini? Benar, di sini. Sini aku bantu masukkan ini. Sini, bantu aku masukkan ini. Sini, duduk. Maaf, permisi. Ini nggak bisa. Ibu, kali ini menyusahkan ibu. Ibu jadi harus ikut kami naik di kursi kelas 2. Kalian sudah menikah 7 tahun. Akhirnya mau pertemukan ibu dengan menantu ibu. Jangankan kursi kelas 2, duduk di kursi keras pun ibu mau. Waktu itu, demi mendukung karirnya, kau lepaskan hak warismu dan bersedia jadi bapak rumah tangga. Aku dan ayahmu cuma ada kau seorang putra. Kau sudah nggak bisa diandalkan. Hari ini bertemu Sinta. Kalau dia memang sebaik yang kau bilang, bahkan punya kemampuan yang hebat, maka grup Lunardis serahkan saja untuk dia urus. Hal ini mungkin saja terjadi. Tenang saja, Bu. Nggak akan mengecewakan ibu kok. Nana, ibu paling hebat kan? Ibu juga di kereta ini. Ini, Nana lihatlah. Nanti kita kasih ibu kejutan ya. Sudah 3 bulan gak ketemu, hari ini akhirnya bisa berkumpul. Kru kabin, cepat ke sini. Sini, lihat ini. Pak, Anda ada perlu apa? Aku mau ganti gerbong. Aku nggak mau duduk sama anak nakal. Ada nenek tua dan juga anak nakal. Bau sekali. Maaf, Pak. Di kereta ini sudah nggak ada tempat duduk. Hah? Kau nggak paham dengan ucapanku ya? Sudah ku bilang aku nggak suka anak nakal. Kalau nggak ganti gerbong, hari ini nggak usah jalan. Lihat saja siapa yang bertahan. Pak, Nyonya, kalau enggak, kalian bawa anaknya pergi duduk di gerbong makan. Anak kami dari awal naik, gak buat keributan. Selain itu kami juga beli tiket dan duduk di tempat kami. Apa ada yang salah? Ini kursi kami. Kamu suka akal nggak boleh duduk di sini. Orang macam ini cuma mau buat ulah. Cepatlah duduk, jangan buang waktu yang lain. Bahkan nggak bolehkan kereta ini jalan. Hah, kalau memang sehebat itu, mana mungkin duduk di kelas 2? Aku paling kesal sama orang semacam ini. Benar. Menyebalkan, benci sama orang seperti ini. Diam kalian semua. Bu Sinta, apa kau tahu dia? Bu Sinta, pemasok terbesar Biro Kereta Api Janua. Ternyata latar belakang. Sudah dengar kan? Aku pacarnya Bu Sinta. Siapa yang banyak bicara? Maka kalian akan diblokir. Kau tadi bilang apa? Sinta, pacarmu? Tadi kau bilang apa? Sinta, pacarmu? Oh, kau bahkan tahu nama pacarku ya? Benar juga. Pacarku, pengusaha terkenal di kota Janua. Karena kau tahu, bawalah anak nakalmu. Pergi. Mahen, apa yang terjadi? Gak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Kami sudah 7 tahun menikah. Pasti ada kesalahpahaman. Hei, kenapa masih diam saja? Cepat keluar. Kau! Ibu, aku yang ngurus. Ini tempat duduk kami. Kami gak akan pergi. Sebaliknya, kamu kalau merasa gak nyaman, bisa tambah uang untuk duduk di kursi bisnis. Kau. Dia beraninya memaki begitu. Siapa dia itu? Ya, benar. Sudahlah. Aku nggak mau berdebat sama orang seperti kalian. Tapi aku masih mau tahu kasih kamu. Kalau dia berani bersuara, aku akan kasih dia pelajaran. Sayang, tahu nggak? Tadi aku baru saja ketemu anak nakal dan orang tuanya juga gila.
Sayang, jangan marah. Lihat, ini apa? Sertifikat properti. Bukannya kau bilang kau nggak punya rumah, jadinya merasa nggak tenang. Terima kasih istriku. Ah. 6 miliar? Santi mau kasih kau dan Nana kejutan. Lagi apa? Lagi merindukanmu. Di kereta ini? Mungkin salah. Malam ini, aku dan putri kita sudah menyiapkan kejutan untukmu. Para penumpang sekalian, perjalanan dari Genoa menuju Yuron. Anak kecil jangan lari. Jangan lari. Jangan dong. Jangan dorong-dorong. Aku taruh Anak kecil jangan lari. taruh Jangan dorong. Jangan dorong dong. Duduk di sini. Aku duduk di tempatku. Aku di sini. Minggir. Ribut-ribut apa sih? Kenapa dia? Bisa nggak suruh anak nakalmu ini diam sedikit? Bisa nggak suruh anak nakalmu itu diam sedikit? Padahal anakmu sendiri, tapi kamu nggak mau urus ya? Sepanjang jalan terus berisik. Apa kau ayahnya? Apa kau ibunya? Dilahirkan tapi nggak dididik. Tolong kau pahami keadaannya baru bicara. Putriku nggak bicara sama sekali. Dia... Itu justru kamu. Baiklah, aku akan menelpon pacarku sekarang dan kau tunggu di sini dan jangan kabur. Bisa perbaharui kontrak dengan Bu Sinta, kami juga merasa senang. Kudengar Bu Sinta adalah wanita hebat yang sukses dalam karir dan keluarga. Suami Anda. Maaf, aku terima panggilan dulu. Sayang, kenapa? Sayang, apa kau bisa kesini sebentar? Di gerbong nomor 8 aku ditindas orang. Aku lagi sibuk, nggak bisa ke sana. Begini saja, nyalakan pengarah suara. Heh, Halo, ini pacarnya Tony, Sinta. Sinta. Ternyata benar Sinta. Aku nggak peduli siapa kau. Kalau anakmu berani ganggu pacarku lagi, aku akan ke sana untuk didik anak nakalmu. Sinta. Aku kira kau sungguh sibuk, makanya gak ada waktu buat pulang ke rumah. Ternyata kau sibuk menafkahi gigolomu. Baiklah. Sebaiknya kau datang sekarang. Aku mau lihat apa Bu Sinta berani didik anakku. Suara ini. Baiklah. Sebaiknya kau datang sekarang. Aku mau lihat apa Bu Sinta berani didik anakku. kau gila manggil. Pacarku mengutus kau. Bella, aku cepat urus masalahnya. Pak, di kereta cepat memang sudah gak ada tempat. Aku nggak peduli. Hari ini kau harus atasi masalahnya. Pak, sebentar lagi kereta cepat sudah mau berangkat. Kalau nggak duduk sampai stasiun selanjutnya, nanti kalau ada tempat kosong, aku akan disusukan kembali dengan kau. Apa kau nggak lihat anak nakal ini? Sepanjang jalan ribut. Hingga seluruh gerbong ini jadi gaduh. Aku katakan sekali lagi, putriku sejak awal baca buku dengan tenang. Tenang apanya? Sepanjang jalan ribut apa kau tuli, ha? Menendang kursi. Juga main pistol air. Kau ayahnya. Bukan kami. Anak nakal semacam ini, kalau sekarang dibiarkan, nanti akan merugikan keuntungan semua orang. Menurut kalian, apa aku bisa biarkan dia? Ya, benar. Anak nakal itu harus diberi pelajaran. Benar. Barusan tadi aku lihat ada anak cowok ribut-ribut di sini. Benar benar itu. Ayah. Nana jangan takut, ada ayah. Sejak gak bisa mendengar, Nana jadi sangat sensitif. Nana. Sudahlah, ganti gerbong saja. Nana gak boleh tertekan lagi. Nana, ayah bawa kau pergi makan enak ya. Ayo. Mahen, tunggu. Ada orang yang sebarkan kita ke internet. Mahen, tunggu sebentar. Ada orang yang sebarkan kita ke internet.
Anak nakal, orang tua tak peduli. Mereka sadar dia, kalau ada dia masih ada kecil, menyusahkan. Kau yang kirim video ini? Wah, bahkan banyak yang menyukainya. Iya, aku yang kirim. Kenapa? Mohon kau segera menghapusnya. Apa kamu nggak lihat banyak orang yang setuju? Anak nakal kalian memang seharusnya dikasih pelajaran. Putriku nggak bisa bicara. Gimana dia bisa buat keributan? Konyol. Debbie menyuruhku hapus video. Bahkan anaknya sendiri diketai orang bisu. Dasar pecundang. Aku nggak mau hapus. Kau mau lakukan apa padaku? Memang ada tulisan yang salah dari videoku. Kau ini fitnah. Fitnah bisa dituntut. Kalau kau nggak mau menghapusnya, aku akan lapor polisi. Kau berani lapor polisi? Kenapa kamu memukul? Kenapa memukul? Kenapa kamu memukul? Dia berani memukul. Dia memukul. Kau bahkan berani memukul. Kenapa? Masalah kecil begini masih mau lapor polisi? Rasakan pukulanku. Nana, jangan takut. Ayah baik-baik saja. Om jahat, jangan pukul ayahku. Kau. Alat pendengar. Gadis itu sungguh tuli dan bisu ya? Kalau dia nggak bisa bicara, mana mungkin buat keributan. Benar. Sejujurnya, menurutku gadis itu sangat patuh. Gak seperti anak nakal. Alat pendengar apanya? Pasti palsu. Nana, kau baik-baik saja? Kenapa kau memukul? Masih ada anak kecil. Suka-suka aku mau pukul siapa? Kalau kau bicara lagi, aku akan suruh pacarku memecat kau. Terserah aku mau pukul siapa. Kalau kau banyak bicara, aku akan suruh pacarku memecatmu. Pacarmu cuma pemasok, sedangkan dia... Aku nggak peduli kau punya hubungan dengan siapa, tapi pukul orang di kereta harus dipenjara. Pukul orang? Memangnya aku pukul orang? Kalian, apa ada yang lihat aku pukul orang? Bilang aku pukul orang apa ada bukti? Kau! Kenapa tiba-tiba aku merasa panik? Halo, Suamiku, aku baru selesai kerja. makanya baru lihat pesanmu. Malam ini ada janji makan dengan rekan kerja sama. Mungkin nanti akan Pulang agak malam. Aku mengerti. Kau jangan marah. juga mau cepat pulang, lalu bertemu kau dan Nana, tapi nggak ada pilihan. Pokoknya, sebentar lagi kita akan bertemu. Apa malam ini ada jamuan makan di kereta? Jamuan makan apa? Semuanya sudah lama nggak pulang, pasti akan langsung pulang bertemu keluarga. Ibu, aku mau ibu. Ayah di sini. Ibu akan segera pulang, ya? Halo, nomor yang Anda tuju sementara nggak bisa dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju sementara nggak bisa dihubungi. Halo, Halo, istriku. Kapan kau pulang? Nana, dia... bukankah aku sudah bilang, aku lagi makan dengan kepala kondektur. Kau terus menelpon. Buat apa? Apa kau begitu cemas padaku? Bukan, istriku. Nana lagi sakit. Dia ingin bertemu denganmu. Kalau sakit ya bawa ke rumah sakit. Buat apa menelponku? Nanti baru bahas. Halo? Halo? Nana? Nana? Waktu itu, Nana demam tinggi. Lalu gak bisa mendengar lagi. Sinta. Jadi malam itu waktu Nana demam lalu menangis karena ingin bertemu dengan... Kalau kau sungguh selingkuh, aku dan Nana tidak akan memaafkanmu selamanya. Kukatakan sekali lagi, hapus video itu. Kau bilang hapus, aku harus menurut. Video ini buat penggemarku bertambah jadi ratusan. Videoku.
Bajingan! Bukankah pacarmu sangat berkuasa? Kalau begitu sekarang, panggil dia. Sinta, bukankah kau mau bertemu denganku lebih awal? Begitu kau kemari, aku mau tahu gimana kau menanganinya. Baiklah, kau yang cadi mati ya. Aku akan telepon pacarku sekarang dan usir kau turun. Halo? Sayang, kapan kau kemari? Apa masih belum selesai? Selesai apanya? Orang itu, dia belum menyelesaikannya, malah bantu membela anak itu. Apa? Ternyata ada masalah seperti ini. Kasih tahu mereka. Aku sekarang ke sana. Kalau sampai aku tiba, masih belum selesai. Semua orang di sana akan kuusir. Sinta, aku mau lihat waktu kau melihatku dan Nana. Apa kau masih bisa bersikeras begini? Kau tunggu saja. Pacarku akan segera kemari. Kalian akan tamat. Pak, kami gak punya waktu untuk menunggu pacarmu. Semenit lagi keretanya akan jalan. Demi keamanan, mohon semua penumpang duduk yang benar. Masalahku belum diselesaikan. Siapa yang suruh jalan? Pak, mohon Anda jangan buat ribut lagi. Aku buat ribut? Aku berjuang demi hak kalian. Tapi kalian semua pengecut. Bahkan gak ada yang bicara di sini. Para penumpang, kereta cepat akan segera berangkat. Mohon segera duduk. Pengecut. Anak itu saja nggak bisa bicara. Kau malah bilang dia ganggu kau. Siapa yang percaya? Menurutku kau cuma motor kenal, makanya sengaja sebarkan ke internet. Masih bilang demi kita. Menjijikan sekali. Cepat kau duduk, jangan buang waktu semuanya. Menjijikan sekali. Cepat duduk. Duduklah, cepat duduk. Jangan buang waktu semuanya. Duduk, cepat duduk. Duduk, cepat duduk. Diam kau. Kalian semua nggak ada yang bisa selesaikan. Kalau gitu biarkan banyak orang yang selesaikan. Hentikan kereta. Kalian nggak ada yang bisa selesaikan. Kalau gitu biarkan banyak orang yang selesaikan. Hentikan keretanya. Apa yang tinggal dari asalkan artinya melanggar hukum. Kalau tombol ini kau tekan, kau bisa dipenjara. Di penjara. Di kereta ini, pacarku yang paling berkuasa. Asal dia buka suara. Siapa yang berani memenjarakan aku? Kenapa? Takut? Cari perkara, nggak akan terselamatkan. Baiklah. Kalian semua sudah dengar? Di kereta ini, pacarku yang paling berkuasa. Sekarang aku mau tekan tombol ini untuk hentikan kereta. Cepat duduk. Siapa yang berani Cepat lapor? duduk. Tunggu pacarku datang. Aku akan laporkan kalian ke polisi. Duduklah. Lalu kau, pacarku sekarang sudah di perjalanan kemari. Selama kau bawa anak ini berlutut di depanku. Dan minta maaf, begitu pacarku datang, mungkin aku masih bisa ampuni kalian. Benarkah? Jangan sampai nanti pacarmu datang. Kaulah yang berlutut. Cepat duduk. Nanti begitu ditangkap, kau nggak berani bicara. Kau! Sudah kubilang gak ada yang berani tangkap aku. Bukankah cuma tombol saja? Aku akan buat kalian semua tambah wawasan. Apa yang dinamakan kekuasaan. Jangan! Siapa yang berani tindas pacarku? Jangan. Bukankah akan dituntut? Wah, bahaya ini. Hah? Kenapa aku baik-baik saja? Siapa yang tangkap aku? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Publik Pasal 23, sekarang kami akan menahan kau. Siapa yang berani tindas pacarku? Sayang, akhirnya kau datang. Kau baik-baik saja? Aneh, suara sirenenya sudah mati.
Tombol ini palsu. Dasar bodoh. Apa ini? Gak tahu mana palsu dan asli. Orang macam apa kau? Pasti ini perbuatan. Anak nakal itu lagi. Seharusnya kau bersyukur itu bukan tombol asli. Kalau enggak, kami sudah tahan kau. Kereta cepat sudah jalan. Semuanya duduk dengan baik. Jangan buat ribut lagi. Ayo. Sayang, mana orang tua anak nakal yang cari masalah dengan kau? Ada masalah? Ibu, nanti ibu urus bentar ya. Aku dan Nana ke toilet dulu. Kalau Sinta sungguh selingkuh, aku akan buat dia rasakan akibatnya. Kau tenang saja. Kalau memang benar, ibu juga nggak akan biarkan wanita seperti ini jadi anggota keluarga Lunardi. Ayo, Nana. Kau Sinta? Kau adalah Sinta pacarnya? Benar. Ternyata Anda orang tua anak nakal itu. Mana anak nakal itu? Tadi masih di sini. Pasti dibawa sama gigolo itu lagi. Suruh wanita urus semuanya. Benar-benar pengecut. Gigolo? Kakak lihatlah umurmu. Harusnya sudah dewasa kan? Masih zaman istri tua suami muda. Ternyata begitu. Sungguh konyol. Istri tua suami muda? Sebenarnya siapa? Kau sendiri tahu. Diam. Kau sendiri yang melakukan, masih nggak mengaku. Di mana pacar muda dan anak harammu itu? Oh, pantas saja. Unggah videonya ke internet, kenapa panik? Takut ketahuan selingkuh sama suamimu ya? Ternyata benar. Orang yang hatinya busuk, melihat apapun pasti busuk. Jangan banyak omong. Cepat suruh gigolo itu keluar. Bukannya tadi dia teriak-teriak mau ketemu pacarku. Kok sekarang jadi pengecut? Kau yakin mau bertemu dia? Kalau aku memanggilnya, kau jangan menyesal. Apa dia orang penting? Beraninya menindas pacarku. Yang seharusnya menyesal adalah dia. Beraninya kau menindas pacarku. Yang seharusnya menyesal adalah dia. Kenapa ketawa? Aku menertawakan kebodohanmu, Sinta. Kau benar-benar nggak tahu sudah kehilangan apa. Memangnya apa yang aku hilangkan? Sebaliknya kau. Kalau hari ini kau nggak minta maaf, keluargamu nggak ada yang boleh pergi. Konyol. Jelas-jelas dia sejak naik sudah buat keributan. Tanpa bedakan betul salah langsung minta tukar kursi. Pas nggak dikasih malah rekam video buat fitnah. Fitnah? Video yang diambil pacarku semua juga lihat jelas. Sejak naik putrimu selalu berlarian sambil berteriak. Membuat semua orang di gerbong nggak bisa istirahat. Mana yang fitnah? Ini jelas basmi masalah buat semua orang. Putrimu apanya? Sinta, kalau kau tahu orang yang dia fitnah itu Nana, apa akan searukan itu? Putriku, demi semua orang. Justru karena ada orang tua anak senakal itu sangat arogan sampai nggak ada yang menegur. Jadi membuat semua kacau balau. Sampai sebut kacau balau. Sinta, demi melindunginya, sampai segitunya pakai segala cara. Aku nggak membelanya, apa akan membela anak nakalmu? Ku beritahu, kalau hari ini kau nggak bisa kasih bukti, nggak minta maaf, sekarang aku akan meminta polisi menangkapmu. Kenapa ketawa? Nggak bisa buktikan. Cepat minta maaf. Aku ingin lihat, kau ada alasan apa lagi? Kau lihat baik-baik. Anak kami nggak bisa bicara sama sekali. Apa masih perlu lihat? Dari naik kereta, dia terus ribut. Barusan pasang lagi alarm palsu buat kerjain orang. Kau sungguh gak berpikir cari dokter sembarangan buat tulis ini. Bisa nggak kau tanggung jawabkan? Kau! Kenapa? Kalau pakai logikamu, sekarang aku bunuh kau. Aku bilang aku sakit jiwa. Jadi aku gak perlu tanggung jawab. Tolong sekarang, cepat minta maaf pada pacarku. Dan anak nakalmu itu, kemana perginya? Cepat suruh dia minta maaf. Nggak paham bahasa manusia ya? Berlutut dan minta maaf sekarang. Jika pacarku senang,
mungkin bisa melepaskanmu. Jelas-jelas yang harus minta maaf itu kalian. Kau pikir kau siapa? Beraninya bicara begitu padaku. Aku kasih kesempatan buat minta maaf. Jangan nggak tahu diri. Membuat pacarku marah, kau harus berlutut hari ini. Alat bantu dengar ini punya Nana. Ibu, aku menunggumu pulang. Oke, Nana pintar sekali. Nggak mungkin. Kenapa Nana ada di sini? Lagi pula, aku sama sekali nggak kenal wanita ini. Mana mungkin ada hubungannya sama Nana? Berikan alat bantu dengar itu. Mau alat bantu dengar ini? Boleh. Berlutut dan minta maaf lah. Konyol. Jelas-jelas kalian yang harus minta maaf. Masih keras kepala. Kalau gitu alat bantu dengar ini, jangan harap bisa kau dapatkan. Inilah orang miskin. Alat bantu dengar yang rusak ini sepadan kau bertindak gini. Merusak alat bantu dengar? Apa kau manusia, Sinta? Ini alat bantu dengar dari tim medis terbaik yang dicari putraku untuk dibuat. Sayang, lihatlah. Ini alat bantu dengar khusus buat Nana, yang ku minta tim medis terbaik buatkan. Lucu sekali. Kau cuma satu kalimat alat bantu dengar langsung merusaknya. Sinta, kau pasti akan menyesal. Barusan kau bicara apa? Putramu? Siapa putramu? Barusan kau bicara apa? Putramu? Siapa putramu? Apa pentingnya? Yang harus kau lakukan sekarang adalah bagaimana menggantinya. Demi aku, Mahen sudah lama putus hubungan dengan keluarganya. Lagi pula aku baru saja menelponnya. Mereka masih di rumah, bersiap menyambut kedatanganku. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Sayang, wanita ini bersekongkol dengan gigolo itu. Jangan tertipu oleh mereka. Benar. Bukannya hanya alat bantu dengar. Aku kasih 100 juta. Cukup kan? 100 juta? Kau lagi usir pengemis ya? Ini. Aku kasih 10 miliar. Tapi kau harus berlutut, minta maaf pada pacarku. Juga harus mengaku di internet. Anakmu adalah anak nakal. Oke. Tapi kalau kau nggak kasih 10 miliar, kalian berdua akan unggah video klarifikasi kalau kalian baru saja menyebarkan fitnah. Konyol. Aku adalah CEO grup Sentra. Mana mungkin gak bisa bayar 10 miliar? Berlututlah dan minta maaf. Bu Sinta ya? Sepertinya kau yang harus minta maaf. Ini? Sayang, kenapa begini? Aku baru belikan kau rumah. Limit transaksinya 6 miliar. Aku kira itu kejutan untukku, Dana. Ternyata untuk selingkuhan. Bu Sinta, kalian harus minta maaf. Tunggu dulu. Halo, sudah lihat kode pembayaran yang aku kasih? Cepat bayar itu, aku butuh cepat. 10 miliar bukan jumlah kecil. Untuk apa uang sebanyak itu? Kau nggak perlu tahu. Cepat bayarkan. Akan aku jelaskan saat aku pulang. Halo, sayang? Aku di mobil, sinyalnya jelek. Halo? Halo? Aku tutup dulu ya. Halo? Mahen, kau... Dia menutup teleponku. Hah, ini pertama kalinya. Sayang, gimana ini? Hebat sekali. Sungguh hebat. CEO sehebat kau nggak bisa bayar 10 miliar masih saja sok jagoan. Cepat minta maaf. Kau, diam kau. Awas nanti kulaporkan kau atas pemerasan. Kau yang harus diam. Seorang selingkuhan beraninya menginjakku. Selingkuhan? Kau yang harus diam. Seorang selingkuhan beraninya menginjakku. Kau, siapa selingkuhan? Katakan lagi. Aku bilang kalian gak punya malu. Aku... Sayang! Beraninya kau menampar pacarku, aku... Aku memang tampar kalian. Kalian berdua. Yang satu meninggalkan keluarga dan putrinya. Yang satunya selingkuhan goda wanita bersuami. Kulihat kalian paling pantas dibanjiri hujatan netizen. Kau diamlah. Kalau kau berani menyebar rumor lagi, sekarang aku akan meminta polisi untuk menangkapmu. Aku menyebarkan rumor? Aku menyebar rumor atau enggak? Biar jelas, tanyakan pada putraku. Sebenarnya siapa putramu?
Kau sudah menikah 7 tahun dengannya, tapi bahkan gak tahu siapa ibunya. Demi kau, dia lepaskan segalanya, menjadi ayah dan ibu, menjaga Nana. Kalau kau malah selingkuh dengan orang lain. Maksud kau? Kau adalah ibunya Mahen? Sekarang aku akan menelepon putraku, memberitahunya wanita yang dulu dia nikahi dengan segala cara seperti apa watak aslinya. Sekarang aku akan menelepon putraku, memberitahunya wanita yang dulu dia nikahi dengan segala cara seperti apa watak aslinya. Kenapa? Sekarang kau takut? Takut apa? Suamiku sudah lama gak berhubungan dengan keluarganya. Bahkan jika kau menelponnya, dia juga gak akan percaya. Kau masih tahu, demi menikahimu, dia rela putus hubungan dengan keluarganya. Sinta, kau sangat kompetitif. Demi memenuhi keinginanmu, dia melepaskan segalanya. Awalnya aku pikir kau baik, lembut, dan berbakat seperti yang dia katakan. Aku pasti akan memintanya menceraikanmu. Jangan telepon. Jangan beritahu Mahen. Sayang, kau jangan takut. Bukannya kau bilang, kau dan suamimu sudah lama gak berhubungan. Kau juga bilang, saat melihatnya kau kehilangan semangat. Setiap pulang, melihat anakmu yang tuli, kau merasa lelah. Karena begini, kenapa enggak manfaatin ini untuk cerai? Kau diamlah. Sudah aku peringatkan sejak dulu untuk memahami posisimu. Asalkan gak menghancurkan keluargaku, aku bisa memberimu apa saja. Apa yang kau lakukan sekarang? Sinta, pernikahan kita sudah hancur karenamu. Sejak kau berselingkuh, kita nggak bisa kembali bersama. Halo Pak Mahen. Saya baru mendengar dari staf bahwa Anda juga ada di kereta kami. Benar. Aduh, maaf gak menyambut. Kalau bukan karena Reza melihat Anda, saya nggak akan tahu Anda di kereta. Saya akan menemui Anda sekarang. Boleh. Cocok untuk menonton pertunjukan. Sinta, kau sangat munafik. Kau nggak mau merusak pernikahan sendiri. Kenapa kau selingkuh? Aku hanya melakukan kesalahan yang hampir semua wanita pernah lakukan. Kau sama sekali nggak tahu betapa nggak bergunanya putramu. Dia orang yang pendiam dan tertutup. Selain masak, menjaga anak seharian, hanya sibuk menanyakan kabar. Apa ini semua masih nggak cukup? Apa gunanya semua ini? Di kasur sama sekali nggak romantis. Aku baru 29 tahun. Wanita mana yang bisa tahan? Sudah dengar? Anakmu nggak bisa. Kalau bukan karena Nana dan karirku saat ini sedang ada di puncak, apa kau kira aku akan diam saja? Dari dulu aku ingin bercerai dengan anakmu. Nana masih kecil. Kau juga nggak mau ayah ibunya cerai, kan? Kalau memang demi anakmu, harusnya kau rahasiakan masalah ini. Sinta, kenapa kau tidak tahu malu ini? Sesuai aturan, aku juga harus memanggilmu ibu. Begini saja, kita buat kesepakatan. Kesepakatan? Leontin keselamatan ini sudah diberkati. Harganya 2 miliar. Kalau kau merahasiakan masalah ini, Leontin ini akan kuberikan padamu. Leontin ini? Leontin ini melambangkan ikatan ibu dan anak. Ibu 1, Nana 1. Bagus kan? Leontin ini? Sinta, hatimu sungguh kejam. Bisa-bisanya Leontin yang melambangkan ikatan ibu dan anak dijadikan sokokan. Sinta, kau tahu nggak? Leontin ini Nana jaga seperti harta berharga. Setiap kali Nana merindukanmu, dia akan memegangnya dan dilihat dengan baik. Ibu, aku rindu ibu. Tapi kau sekarang mau menggunakannya jadi sogokan untuk menutupi perselingkuhanmu. Sinta, kau benar-benar gak layak jadi ibu. Sayang, kau diamlah. Sinta, awalnya kau punya keluarga yang bahagia. Mahen dan Nana mereka sangat menghormatimu, mencintaimu. Kenapa kau perlakukan mereka seperti ini? Apa yang sudah aku lakukan pada mereka? Aku hanya melakukan satu kesalahan yang pasti pernah dilakukan oleh semua wanita. Mereka baik padaku, tapi bukankah aku juga kerja keras untuk keluarga ini? Bu, kau sudah tua. Kau nggak paham orang butuh hal baru. Saat itu aku benar-benar buta. Suka sama wanita gampangan sepertimu.
Dan selama kau nggak mengatakannya, mereka nggak akan tersakiti. Setelah pulang, aku tetap jadi istri yang baik, ibu yang baik. Apa kau sangat ingin merusak pernikahan kami? Kau nggak tahan melihat kami bahagia? Gak tahu malu. Hari ini gak peduli berapapun uang kau berikan. Bagaimanapun aku akan memberitahu putraku watak aslimu. Kembalikan ponselku. Kau yakin mau beritahu dia? Iya, aku sama sekali gak akan mengizinkan wanita sepertimu masuk ke keluarga Lunardi. Terlebih, gak akan mengizinkan Mahen dan Nana memiliki istri dan ibu gak bermoral sepertimu. Bu, kau sungguh munafik. Kau terus mengatakan demi kebaikan putramu dan Nana. Tapi, tahukah kau, kalau kau tetap ingin menelponnya, pernikahan bagi aku dan putramu akan hilang. Mulai sekarang Nana akan tumbuh di keluarga satu orang tua. Apa kau tega? Kalau benar demi kebaikan mereka, masalah ini kita akhiri saja. Sinta, kau benar-benar keras kepala. Orang yang rusak pernikahanmu adalah kau sendiri. Mengenai Nana, gak ada ibu yang berperilaku seburuk kau akan lebih baik baginya. Nenek tua, kau jangan lupa, Mahen sudah lama memutuskan hubungan dengan kalian. Jangan terlalu ikut campur. Lagi pula dia sangat mencintaiku. Menurutmu dia akan percaya padamu atau percaya padaku? Benarkah? Percaya diri sekali. Kenapa nggak berani membiarkanku menelponnya? Ku beritahu kau, kalau kau berani menghancurkan pernikahanku, aku nggak akan melepaskanmu. Dan kalian semua di sini, siapa yang berani rekam dan unggah di internet, aku pastikan akan menuntut kalian. Benarkah? Apa-apanya itu? Tapi aku sudah lihat semuanya. Sayang. Tapi aku sudah tahu. Mahen, kenapa kau ada di sini? Aku titipkan Nana padamu. Tenang saja, Tuan Mahen. Sini. Nggak membawa putrimu ke sini adalah satu-satunya sisa harga diri yang kuberikan. Sayang, ini nggak seperti yang kau pikirkan. Ini semua salah paham. Salah paham? Aku baru saja mendengar semuanya. Sayang, itu dia. Dia orang tua anak nakal itu. Pukul aku, lalu membawa anak itu menghilang entah kemana. Berhenti bicara. Kenapa sayang? Cepat beri dia pelajaran. Usir dia dari kereta. Masukkan ke daftar hitam. Pastikan dia nggak bisa naik kereta lagi. Menyuruhku turun dari kereta. Sinta, apa kau yakin? Orang rendahan ini beraninya bicara gitu pada pacarku. Orang rendahan? Sinta, beritahu dia. Sebenarnya siapa aku? Dia adalah suamiku. Suami? Sayang, kau dan Nana bukannya sedang menyiapkan kejutan untukku. Kenapa kalian ada di kereta? Benar, memang ada kejutan. Sebuah kejutan besar. Sinta, aku ingin bercerai denganmu. Sinta, aku ingin bercerai denganmu. Apa? Cerai? Mahen, kita nikah 7 tahun. Bagaimana bisa kau dengan mudahnya mengatakan ini? Sinta, orang yang pertama kali mengkhianati hubungan kita bukankah itu kau? Sudah aku bilang ini salah paham. Kenapa kau nggak pernah sekalipun percaya padaku? Salah paham? Aku sudah dengar semuanya tadi. Gimana aku bisa percaya padamu? Aku juga punya rekamannya di sini. Mau aku putarkan sekali lagi? Wanita itu terlihat mewah dan menarik, tapi nggak tahu malu. Wanita ini, kalau sudah tergoda, laki-laki manapun nggak ada artinya. Juga memfitnah dan menghina ibu mertuanya. Sudah nggak ada hati nuraninya ya. Sinta, aku nggak membawa Nana. Sudah cukup menjaga harga dirimu. Menjaga harga diriku? Mahen, kalau kau menjaga harga diriku, harusnya kau nggak keluar. Nggak bisakah kau berpura-pura nggak mendengar apapun? Nggak terjadi apapun? Kau sengaja mau membongkar rahasia kita, membuat semua orang malu. Sinta! Sayang, kau lupakanlah ya. Kita anggap nggak terjadi apa-apa. Dengan begini, kita masih jadi keluarga bahagia. Sinta, perkataanmu ini, bukankah menurutmu itu nggak masuk akal? Jelas-jelas kau yang selingkuh duluan. Jangan bertingkah seolah aku yang menghancurkan hubungan kita. Mahen, kau jangan lupa, beberapa tahun ini aku sudah bekerja keras cari uang untuk keluarga kita. Aku yang di luar menemani klien berdiskusi bisnis. Kau dan Nana makan, pakaian, dan semuanya. Mana yang gak pakai uangku? Uangmu? Kalau bukan karena bantuanku, 5 tahun lalu perusahaanmu pasti sudah bangkrut. Kalau bukan bantuan diam-diam ibuku, kau pikir mengandalkanmu saja bisa memberi selingkuhanmu rumah 6 miliar? Kalau bukan bantuan diam-diam ibuku, kau pikir mengandalkanmu saja bisa memberi selingkuhanmu rumah 6 miliar? Memakai uang mertuanya membelikan selingkuhannya rumah. Gak tahu malu banget. Wanita ini adalah wanita matre. Kau diamlah. Wanita matre.
Laki-laki ini seharian di rumah, selain merawat anak, memasak di dapur, nggak bekerja, nggak menghasilkan uang. Kau bilang aku wanita matre. Sinta, kau sendiri yang bilang kau nggak mau jadi ibu rumah tangga. Mau memiliki karir sendiri, menyuruhku menjaga anak. Semua demi kau. Aku lepaskan segalanya. Sekarang di matamu, aku jadi suami rumah tangga yang memalukan. Mahen, kau jelas tahu bukan itu maksudku. Aku hanya ingin memberitahumu, membual ada batasnya. Apa maksudmu membantuku diam-diam? Ibumu diam-diam membantuku? Kau pikir kau tuan muda kaya raya? Oh, jadi sebenarnya makanan, rumah, dan pakaianmu pakai uang pacarku. Jadi, apa yang membuatmu begitu sombong? Jangan bandingkan aku dengan... Lepaskan aku. Seenggaknya aku nggak akan jadi penjilat, jadi selingkuhan memakai uang wanita. Sayang. Masalah ini nggak penting percaya atau enggak, tapi aku pasti akan menceraikanmu. Menceraikanku? Mahen, apa kau punya uang untuk mengajukan gugatan? Gak punya uang. Nih, kuperkenalkan. Aku, Juni Lesmana, Direktur Utama Grup Lunardi. Aku, Juni Lesmana, Direktur Utama Grup Lunardi. Mertuaku, aku pikir bakat pamer putramu benar-benar menurun darimu. Kau, Direktur Utama Grup Lunardi. Kenapa nggak ngomong kau CEO Grup Lunardi? CEO Grup Lunardi? Itu aku. Mahe, kenapa aku nggak pernah tahu kau suka membual? Dengan berlebihan membual, kan? Membual atau enggak, kau lihatlah harga villa di Jalan Janua Zean Utara dan kau akan tahu. Awalnya, aku takut kau akan merasa terbeban kalau memberitahumu harganya 6 miliar. Namun kenyataannya, nilainya 1 triliun. 1 triliun? Ini adalah keluarga konglomerat. Jalan Zean Utara adalah lokasi terbaik di Janua. Memang villa besar 2 miliar lebih. Mana mungkin? Awalnya demi kau, aku lepaskan warisan. Tapi aku putra tunggal Lunardi, bisnis ini tetap akan diserahkan kepadaku. Tapi bukan itu yang kucari. Jadi aku merekomendasikanmu. Kali ini, ibuku datang untuk menemuimu. Ingin menyerahkan bisnis Lunardi padamu. Tapi nggak disangka. Mahen selalu berkata padaku kau baik dan santun, sangat kompeten. Tapi kau mengecewakannya. Gak peduli seberapa mampunya kau, keluarga Lunardi nggak butuh. Barusan masih pamer, sekarang sudah menyinggung orang penting. Mari lihat apa yang akan kalian lakukan. Gak sopan ke orang tua, gak sayang anak, dan gampangan. Wanita seperti ini gak layak. Kerja bagus, Kak. Benar, kerja bagus. Benar sekali. Benar. Tadi menampar Nyonya Lunardi. Bu, ini gak seperti yang kau pikirkan. Mahen, kau salah paham. Bukan seperti yang kau pikirkan. Pasti ada yang salah. Sayang, benarkah semuanya? Pikirkanlah. CEO dan direktur, kenapa duduk di sini? Harusnya naik jet, iya kan? Benar. Hah? Benar. Setiap kali aku belikan barang mahal, dia menyuruhku untuk hemat. Mana mungkin? Dia dari keluarga konglomerat. Cari uang gak mudah. Berhemat untuk keluarga malah jadi kesalahanku. Sinta, kau benar-benar bodoh. Sekarang aku akan menelpon pengacaraku, biarkan dia mengurus pembagian aset. Pengacara Safiera, aku ingin bercerai dengan Sinta. Dalam 2 hari, aku ingin menyelesaikan pembagian aset. Dalam seminggu, aku ingin benar-benar memutus hubungan dengan. Selain itu, Nana hanya boleh menjadi milik. Dan video yang disebarkan memfitnah kami, tuntut, dan masukkan mereka ke dalam penjara. Baik. Kau pura-pura apa lagi? Dengan kondisimu, seluruh badanmu gak bisa keluarin 100.000, masih mau bercerai denganku, masih mau merebut putriku. 100.000? Wanita ini benar-benar kejam. Uang saku yang kau berikan ke suamiku, bahkan lebih dari 100.000. Benar, kita orang biasa gak akan kasih ke suami cuma 100.000, makin kaya makin pelit. Kalian ngerti apa? Halo, asisten Rian. Sekarang segera carikan aku pengacara terbaik di Janua. Aku akan bercerai dengan Mahen. Selain itu, Nana harus ikut denganku. Bu Sinta, pengacara terbaik di Janua adalah pengacara iblis Zafiera. Mungkin nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Zafiera hanya menuruti perintah grup Lunardi. Apa? Bu Sinta, pengacara terbaik di Janua adalah Zafiera. Takutnya... Takut apa? Ku beritahu ya, nggak peduli habis berapa, datangkan dia ke sini untukku untuk mengurus kasusnya. Tapi pengacara Zafiera Jangan dia... banyak tapi. Aku bilang segera urus sekarang juga.
Aduh, akhirnya selesai semua. Sekarang aku akan ke gerbong 8 melihat Pak Mahen dan lainnya. Reza, kau di sini saja. Awasi gadis kecil ini. Baik. Sinta, Gigolo, kalian akan membayar atas apa yang kalian lakukan. Sayang, dia nggak benar-benar memasukkanmu ke penjara kan? Aku hanya mengunggah satu video, itu saja. Tenanglah. Walau dia punya niat itu, dia nggak bakal mampu. Mampu atau enggak, kau akan segera tahu. Hah? Surat pengacara? Sayang, kau harus bantu aku. Aku masih muda. Nggak punya uang buat mengurus kasusnya. Tenang saja, aku nggak akan membiarkanmu celaka. Mahen, segera tarik surat pengacaramu. Sekarang kau dengan identitas apa memintaku menariknya? Apakah selingkuhan Gigolo? Istriku? Ataukah Ibu Nana? Mahen, bukankah hanya mengunggah video di internet saja? Haruskah sampai segitunya? Apa maksud sampai segitunya? Sinta, Nana juga anakmu. Sudah sampai begini kau masih saja membela dia? Tapi video itu bukankah sudah dihapus? Kau mau bagaimana lagi? Dia baru 25 tahun. Nana baru 5 tahun saat dia mengunggah video itu. Bukankah sudah menghancurkan kita? Kau juga pasti tahu Nana nggak bisa bicara. Jadi video itu dari awal sampai akhir hanya menjelekannya. Aku nggak langsung lapor polisi. Itu sudah cukup baik hati. Mahen, ini peringatan terakhirku. Segera tarik surat pengacaramu. Kalau aku bilang enggak, kau mau bercerai denganku, maka citra wanita karir dan rumah tangga indahmu akan runtuh. Apa kau berani? Citra hancur? Mahen, haruskah kau menghancurkanku begini? Kau yang memulainya duluan. Baiklah. Mahen, aku akan membuatmu keluar tanpa apapun. Lucu sekali. Orang yang selingkuhkan kau. Kenapa aku harus keluar tanpa apapun? Mahen, ini harusnya hanya masalah kata-katamu saja. Asal kau menelpon pengacaramu, cabut surat kuasa hukum, semua akan senang. Kau jelas bisa nggak mempermasalahkan ini, tapi kau malah mengirim surat kuasa hukum. Mahen, sejak kapan kau jadi sebegitu liciknya? Sinta, apa pikiranmu sakit? Pacarmu mencemarkan nama baikku dan putriku. Aku berusaha membela hakku, malah disebut licik. Apa kau masih punya malu? Mahen, dulu kau terus bilang mencintaiku. Sekarang kau bahkan gak mau dengar sedikit pun. Apa kau gak mau kasih aku harga diri? Harga diri? Sinta, harga diri wanita gak diberikan oleh laki-laki, tapi diperoleh sendiri. Sejak kau berselingkuh, kau sudah gak punya harga diri lagi. Benar, wanita yang gak setia masih harga diri apalagi. Benar sekali. Baiklah, Mahen, kalau kau gak mau mendengarku, jangan salahkan aku bersikap keras. Halo, asisten Rian. Carikan aku beberapa akun promosi. Aku akan membuat reputasi Mahen hancur. Sinta, yang reputasinya akan hancur itu adalah kau. Sinta, yang reputasinya akan hancur itu adalah kau. Apa maksudmu? Aku sudah dengar semuanya tadi. Gimana aku bisa percaya padamu? Aku juga punya rekamannya di sini. Mau aku putarkan sekali lagi? Kau cepat hapus videonya. Kau bilang hapus, akan aku hapus. Waktu aku suruh pacarmu hapus video fitnah itu, dia nggak kabulkan gitu saja. Mahen, apa kau benar-benar ingin menghancurkanku? Apa kau tahu opini publik bisa membunuh orang? Kita sudah 7 tahun bersama. Apa kau benar-benar gak kasih aku kesempatan sama sekali? Kau tahu opini publik bisa membunuh orang saat dia menggiring opini publik memfitnahku di internet. Apa kau pernah memikirkan aku? Apa kau pernah memikirkan Nana? Pernahkah kau pikir Nana adalah anakmu? Video itu sudah dihapus. Apalagi yang kau inginkan? Aku peringatkan kau. Kalau kau berani menyebarkan video itu, aku pasti gak akan membiarkanmu. Kenapa? Berani berbuat gak berani bertanggung jawab. Berikan ponselnya. Berikan ponselnya.
3, 2, 4. Kata sendinya bukan ulang tahunku. Bukan ulang tahunku. Mahen, apa kata sendinya? Kata sandinya ulang tahun Nana. Apa kau tahu? Ulang tahun Nana. 1003. Salah. Sisa 1 kesempatan. Cepat beritahu kata sandinya. Ibu. Cepat, beritahu kata sandinya. Lepaskan putraku. Minggir. Cepat, katakan apa kata sandinya. Kereta akan sampai di stasiun. Cepat katakan. Kalau kau nggak cepat jawab, aku akan langsung membawa ponselnya. Kalian sedang apa? Sedang apa kalian? Jangan sampai kepala kondektur tahu Mahen adalah suamiku. Kalau enggak, karirku bisa hancur. Pak Mahen, Anda nggak apa-apa kan? Kepala kondektur kelihatannya sangat menghormati orang itu. Dia kepala kondektur, memperlakukan semua penumpang dengan adil dan hormat, termasuk profesionalisme. Melihat ada penumpang terluka, sudah pasti harus diperhatikan. Pak Mahen, sebenarnya ada apa ini? Kepala kondektur. Pria inilah yang kuceritakan padamu tadi. Orang tua si bocah pembuat onar itu. Mereka sekeluarga berbuat onar di kereta. Temanku gagal mencegatnya. Makanya mereka sampai berkelahi di kereta dan memicu keributan. Orang ini jangan-jangan adalah istri Anda. Ya, kami akan segera menikah. Baguslah. Bukankah Ibu Sinta istrinya Pak Mahen? Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu Sinta, barusan kau bilang bapak ini membuat keributan. Benar. Kepala kondektur, cepat tangkap mereka. Pak Mahen, jangan-jangan inikah drama yang Anda katakan padaku? Benar. Istriku bersama selingkuhannya menindasku dan putriku. Dan juga ibuku. Membuatmu melihat lelucon ini. Bukti mereka membuat onar ada di tangan Sinta. Kau jangan asal tuduh. Asal tuduh atau bukan, kepala kondektur yang memutuskan. Kepala kondektur, dengarkan aku. Pak Masalahnya Mahen, gini. videonya nggak perlu kulihat. Masalah ini jika disatukan, termasuk Reza tadi sudah cerita padaku. Aku cukup paham seperti apa masalahnya. Sebagai kepala kondektur, menangani masalah yang ditekankan adalah adil dan jujur. Masalah ini, aku sudah memutuskannya. Aku dan kepala kondektur sudah sering bekerja sama. Karena dia sudah percaya padaku, makanya nggak menyelidiki lagi. Mahen, inilah akibat kau keras kepala. Kepala kondektur benar, pembuat onar. Di kereta seperti dia ini, lain kali harus dilarang naik kereta. Beri dia pelajaran. Harap tenang dulu. Anda Pak Tony ya? Perkataanmu tadi benar. Untuk penumpang yang mengganggu ketertiban, memicu keributan, sengaja berbuat onar hingga membuat semuanya merasa nggak tenang, kami nggak akan toleransi. Mahen, tamatlah kau. Gerbong 8 butuh 2 pengawas. Ada yang memicu keributan. Apa yang terjadi? Kepala kondektur, apa nggak salah tangkap? Kepala kondektur, kau nggak salah tangkap? Kepala kondektur, kau salah tangkap, bukan tangkap dia. Nggak salah tangkap. Bapak ini, kau di kereta memicu keributan. Memaki dan memukul orang lain. Sengaja membuat masalah yang parah. Ini sudah melanggar undang-undang penanganan pelanggaran keamanan. Dasar nggak tahu hukum. Tunggulah hingga ditahan hukum. Bawa pergi. Kepala kondektur, aku nggak melanggar hukum. Sayang, tolong aku nggak mau dipenjara. Bawa tolong pergi. Tolong aku. Kepala kondektur, kepala kondektur, kepala kondektur. Sayang. Kepala kondektur, apakah ada kesalahpahaman di sini? Ibu Sinta, daripada mengurusi orang lain, lebih baik urus dirimu sendiri. Aku? Aku dan Pak Mahen adalah teman lama. Selama ini kukira rumah tangga kalian harmonis dan bahagia.
Hari ini baru kusadari ternyata citra istri baik yang kau perlihatkan semuanya palsu. Palsu, ini palsu. Kepala kondektur, bukan seperti itu. Meski aku menghargai kemampuanmu, tapi orang gak bermoral dalam karir pasti gak bakal maju jauh. Jadi kontrak pasokan kereta kita lebih baik kita batalkan. Untuk masalah pemutusan kontrak, akan kukoordinasikan staf terkait untuk menghubungimu. Kepala kondektur, aku... Pak Mahen, luka Anda... Gak apa-apa. Anda ada pekerjaan, silakan dilanjutkan dulu. Jangan gara-gara kami malah menghambat pekerjaan. Kita masih punya waktu untuk bertemu. Baiklah, hari ini sungguh mendadak. Kita bertemu lain kali saja. Halo? Saya. Kau harus mengeluarkanku dari sini. Aku hanya punya kau. Jangan tinggalkan aku. Tenang saja. Malam ini gimana pun caranya, akan ku buat Mahen menandatangani surat perdamaian. Nana, sudah jam 10. Lauknya sudah kupanaskan 3 kali. Ayo kita makan dulu, ya? Ayah, ibu, kapan pulang? Nana, kalau nanti ayah dan ibu hidup berpisah, kau hanya bisa bertemu ibu sesekali. Apa kau akan sedih? Hah? Sekarang bukankah juga begitu? Ayah, apa ibu membuat kesalahan? Nana, urusan orang dewasa sangat rumit. Tapi kau harus ingat, bahkan jika ayah dan ibu hidup berpisah, kami tetaplah ayah dan ibumu. Aku dan ibu hanya tinggal terpisah. Tapi cinta kami padamu gak akan berkurang sedikit pun. Mahen! Mahen! Nana? Hah? Ibu! Nana, maaf. Ibu yang lupa ulang tahunmu. Tanda tanganilah. Sayang, kita jangan cerai ya. Asalkan kau tanda tangan surat perdamaian dan membebaskan Tony, kita nggak akan bercerai dan kembali seperti dulu lagi. Sayang, kita jangan cerai ya. Asalkan kau tanda tangan surat perdamaian dan membebaskan Tony, kita nggak akan bercerai dan kembali seperti dulu lagi. Sinta, pernahkah kau dengar sebuah kalimat? Sekali nggak setia, selamanya nggak akan diterima lagi. Nggak bisakah kau maafkan aku sekali ini saja? Kau tadi juga lihat, Nana masih begitu kecil, dia nggak bisa kehilangan ibu. Keluarga kita tadinya begitu harmonis. Apa kau tega mengakhiri hubungan 7 tahun ini? Ini bukan pertama kalinya. Sampai sekarang, kau masih mau membela gigolo itu. Kita sudah usai. Cepat tanda tangan.
Aku nggak mau tanda tangan. Aku nggak mau tanda tangan. Aku nggak mau tanda tangan. Kalau tanda tangan, Nana nggak punya ibu lagi. Sinta! Jangan jadikan keluarga sebagai alasanmu. Jangan jadikan perasaanmu pada anakmu sebagai tameng untuk menyembunyikan perselingkuhanmu. Bukannya kau anggap aku membosankan? Bukankah kau anggap aku sebagai pria rumah tangga yang gak bisa dibanggakan? Maka hari ini kukabulkan keinginanmu. Mulai sekarang, kau bisa bebas menikmati kehidupan asmaramu. Diam kau. Mahen, apa kau tega mengakhiri hubungan ini? Padahal kalau kau tanda tangan surat perdamaian, semua pihak akan senang. Kenapa kau harus keras kepala begini? Mau aku tanda tangan surat perdamaian? Memaafkan orang jahat seperti kalian? Mimpi! Sinta, ku kasih tahu kau. Perceraian ini mau gak mau harus kau lakukan. Gak mau cerai juga harus cerai. Aku gak bakal cerai. Ini bukan pilihanmu. Besok, aku akan minta pengacaraku berdiskusi denganmu. Pengacara iblis. Safiera. Aku cuma mau tanya satu hal. Apa kau masih ada sedikit perasaan padanya? Sedikit pun gak ada. Kalau gitu selesaikan dengan cepat. Bagaimana? Gak ada kemajuan. Jadi, kalian sudah bicara 2 jam. Tapi pengacarmu hanya memberimu kesimpulan sampai ini? Kau? Ibu Sinta, kau pasti juga nggak mau berlarut-larut dalam masalah ini, kan? Klienku ingin cerai, tapi sepertinya kau nggak mau cerai. Situasi seperti ini kami hanya bisa mengajukan gugatan cerai untuk mencapai tuntutan kami. Tapi gugatan cerai paling cepat 3 bulan, paling lambat setahun, atau lebih. Sepengetahuanku, Groom Centra sedang sibuk membangun bisnis. Sayangnya kau banyak skandal. Kalau ditambah gugatan cerai, mungkin nggak hanya kesehatanmu yang memburuk, keuanganmu juga akan memburuk. Tuntutan Pak Mahen sederhana, uangmu sedikit pun dia nggak mau. Dia hanya mau Nana. Hah? Ini pasti nggak? Jangan buru-buru, lihat dulu ini sampai selesai. Ini? Sebagai pengacara pribadi, foto-foto ini sudah lama di tanganku. Selain itu, catatan masuk kalian di hotel sudah menjadi naratama di hotel-hotel seluruh negeri. Selain itu, catatan masuk kalian di hotel sudah menjadi naratama di hotel-hotel seluruh negeri. Dan 2 bulan lalu kau bilang mau dinas keluar Janua. Kenyataannya, kau bersama pacar mudamu. Ini? Mahen, rupanya kau sejak lama sudah menyelidikiku. Memang Safiera hebat. Ibu Sinta, dengan bukti-bukti ini meski lewat pengadilan kau hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Lalu anak sudah sebesar ini frekuensimu menemuinya bisa dihitung jari. Atas dasar apa kau berpikir pengadilan akan beri hak asuh padamu? Cukup. Mahen, kita bisa bercerai asal kau tanda tangani surat perdamaian dan membebaskan Tony. Maaf, kami pamit. Tunggu saja gugatannya. Ayo pergi. Tunggu. Aku tanda tangan. Mahen bertahun-tahun gak bekerja. Pasti gak ada perusahaan yang mau menerimanya. Nanti saat dia gak dapat kerja dan kehabisan uang, dia pasti akan kembali memohon maaf padaku. Gak kusangka lama gak jumpa. Kau masih tetap hebat. Lihatlah dulu siapa aku. Habis ini kemana? Aku pasti pulang menemui putriku. Kalau gitu, ayo. Ngapain? Aku sudah membantumu sedemikian besar. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Aku sudah membantumu sedemikian besar. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Bukankah ini memang pekerjaanmu? Baiklah. Kau ingin makan apa? Aku traktir.
Ayo kita main itu. Terima kasih, Nana memang hebat. Safiera, pesanan iga asam manismu sudah siap. Kalau gitu, ayo kita makan, Nana. Enak sekali. Sudah lama nggak makan ini. Terakhir makan 7 tahun lalu saat pernikahanmu. Kedepannya kau berencana apa? Rencana apa lagi yang kupunya? Tentu saja kembali teruskan bisnis keluarga. Aku ingin beri Nana kehidupan terbaik dan menemaninya tumbuh bahagia. Sayang, ku dengar kau sudah cerai. Apa kau cerai demi aku? Tony, aku ingin kita mulai sekarang. Mengakhiri hubungan ini. Kenapa? Gimana pun aku punya keluarga, bersuami dan punya putri. Tapi kau dan dia sudah cerai. Dia bertahun-tahun gak bekerja, kemampuan bertahan hidupnya mungkin gak sepertimu. Aku yakin gak lama lagi dia akan membawa Nana kembali mencariku. Bagaimana denganku? Dulu kau bilang akan selalu mencintaiku. Kau memberiku hidup yang nyaman dan menyelamatkanku dari kehidupan miskinku. Aku gak bisa kembali. Sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Tenang saja, aku gak akan meninggalkanmu. Mulai besok kau akan jadi asisten di kantorku. Aku tiap bulan akan mengupahmu 100 juta. Kalau kerjamu bagus, akan kunaikkan jabatanmu perlahan. Sayang, aku tahu kau gak akan membuangku. Ibu? Mahen, Nana. Selamat kembali. Aku sudah menanti hari ini selama 7 tahun. Nana sayang, nenek kangen sekali denganmu. Mahen, tenang saja. Buat telinga Nana akan kucarikan dokter terbaik untuk mengobatinya. Setelah Nana sembuh, akan kuadakan pesta penyambutan untuk kalian. Aku ingin semua orang di Janua tahu identitas kalian. Ibu tenang saja, operasi Nana sangat lancar. Kalau nggak ada masalah, dalam seminggu pendengarannya akan kembali. Bagaimana dengan bicaranya? Pita suara Nana nggak ada masalah. Secara fisik nggak ada kerusakan. Waktu kecil dia memang bisa bicara. Lalu demam dan gak bisa dengar. Jadi gak bicara lagi sejak itu. Kondisi begini disebut mutisme selektif. Bukan benar-benar kehilangan fungsi bahasa. Mungkin anak mengalami tekanan tertentu atau trauma psikologis yang membuat hatinya membangun mekanisme pertahanan. Kalau perlu, lebih sering menemaninya dan membimbingnya banyak berkomunikasi. Dalam kondisi tertentu, pemicu tertentu mungkin bisa membuatnya bicara. Imut gak, Nana? Mahen, Nana. Mahen, berpisah denganku, kau sungguh makin menyedihkan. Terakhir kali alat bantu dengar Nana rusak. Ternyata kau nggak membelikannya yang baru. Sekarang kau, jangan-jangan sedikit pun uang nggak ada lagi ya? Terakhir kali alat bantu dengar Nana rusak. Ternyata kau nggak membelikannya yang baru. Sekarang kau, jangan-jangan sedikit pun uang nggak ada lagi ya? Nana sudah... Sudahlah, nggak perlu kau jelaskan lagi. Dulu sudah aku bilang jangan bercerai denganku. Sekarang menyesal kan? Aku nggak pernah menyesal. Nggak usah keras kepala. Sekarang makan saja susah. Masih sok jago pula. Tenang saja, gimana pun, aku ibunya. Aku nggak akan tega. Sekarang, asal kau memohon padaku, mengeluarkan kata-kata manis, mungkin aku mau rujuk denganmu. Gimana pun, selain kau membosankan, di sisi lain, kau cukup pandai. Jangan bicara begini di depan anak. Nana juga nggak bisa dengar. Untuk apa kau bertingkah begitu? Jangan-jangan kau bilang, sekarang kau sampai telinga Nana pun bisa kau sembuhkan. Seingatku saat cerai kau pergi dengan tangan kosong. Sekarang bisa makan atau nggak saja belum tentu. Tenang saja, aku pasti nggak bakal biarkan putriku kelaparan.
Nana. Nana, kau belakangan ini kangen ibu nggak? Aduh, lihatlah kau sampai kurus. Ayo, ibu ajak kau makan enak. Nana, kau kenapa? Nana. Mahen, apa kau bilang sesuatu padanya? Nana, ini ibu. Ibu. Pergi sana, kau selingkuh. Kau bukan ibuku. Pergi sana, kau selingkuh. Kau bukan ibuku. Nana, akhirnya kau bicara. Akhirnya kau mau bicara. Bukannya nggak bisa bicara. Jadi omonganku tadi semua didengar Nana. Jadi, omonganku tadi semua didengar Nana. Dia mana mungkin ada uang untuk mengobati Nana? Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, ayo pulang. Baik, Nana, ayah akan bawa kau pulang sekarang. Jangan-jangan Mahen berhasil menggodanya. Mahen, dari mana uangmu itu? Kau jangan-jangan sudah lama bersama Safiera? Sinta, kau gila ya? Mahen, kau jangan-jangan sudah selingkuh duluan. Makanya kau buru-buru minta cerai. Kalau kau hari ini gak jelaskan semuanya, jangan harap kau bisa pergi. Kalau kau ingin tahu, besok malam jam 7 di lantai 1 Aula Hotel Lumina, aku akan memberitahumu semua yang kau ingin tahu. Nana, ayo pulang. Minggir. Kedatangan kalian berdua akan disambut baik. Lama gak berjumpa. Apa? Astaga, begitu mewah. Ada banyak makanan enak juga. Katanya, nyonya besar dari grup Lunardi yang siapkan pesta perayaan ini. Si Mahen ini, kenapa bisa berhubungan dengan kalangan atas? Nyonya besar tiba. Wah, nyonya besar datang. Nyonya besar sudah datang. Kau nyonya besar? Mana mungkin? Kalau dia nyonya besar, berarti orang itu penerus keluarga kaya. Ini gak bakal mungkin. Selamat datang semua ke pesta perayaan khusus anakku Mahen dan cucuku Nana. Wah, inikah putra grup Lunardi? Beneran tampan dan berwibawa. Mahen? Nggak mungkin penerus keluarga Lunardi. Nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin? Sinta, dari dulu aku sudah bilang padamu. Tapi kau dari awal sampai akhir nggak mau percaya padaku. Padahal kita bisa punya keluarga harmonis. Dan semua milik keluargaku juga akan menjadi milikmu. Tapi sekarang semuanya sudah nggak bisa. Sinta, kau sama sekali nggak tahu kau kehilangan apa. Mahen, kau berikan aku kesempatan sekali lagi ya. Aku menyesal, Mahen. Kau bukan menyesal. Tapi kau nggak rela, nggak dapat harta keluarga ini. Sinta, sekarang kau tahu semua yang ingin kau tahu. Tolong kau pergi. Keluarga kami nggak menyambutmu. Nggak. Mahen, Nana, berikan ibu kesempatan sekali lagi ya. Nana. Penjaga! Mahen. Nggak apa-apa. Kalian sekarang nggak menerimaku. Tapi anak itu milikku. Kalau Nana nanti jadi milikku, maka harta keluargamu juga ada bagianku. Jadi kau sekarang sebaiknya cepat biarkan perusahaanmu masuk saham. Dengan begini kau berhak ambil kembali, Nana. Sayang, printer ini gimana cara pakainya? Bukannya sudah aku bilang di kantor panggil aku Ibu Sinta. Nggak bisa pakai printer, bisa cari tahu di internet. Oh. Serang. Kenapa sembunyi di belakang? Tolong aku. Aduh, dasar sampah.
Semuanya sampah. Tony, bisa nggak kecilkan suaramu? Aku mengupahmu 100 juta bukan untuk kau bermain. Jangan marah. Kerjaanku sudah selesai. Makanya main 1 ronde. Presentasi besok sore dengan Pak Rehan sudah kau siapkan? Besok sore kan? Buat apa buru-buru? Tony, pekerjaan yang kuberikan padamu itu kau kerjakan dengan serius nggak? Semua data ini semua salah. Nggak mungkin. Aku cari orang di internet sampai bayar 1 juta. Tony, kau punya otak nggak? Ini rahasia perusahaan. Kau malah bayar orang lain untuk mengerjakannya. Kau tahu nggak? Ini bisa merugikan perusahaan berapa banyak? Sayang, jangan marah. Aku nggak akan ulangi lagi, ya? Nanti. Aku kasih kau kesempatan terakhir. Malam ini, aku mau makan dengan Pak Surya dan Pak Rehan. Ini berkaitan dengan perusahaan kita. Bisa masuk bursa atau enggak? Kalau kali ini kau gagal lagi, enyahlah dari sini. Janjinya jam 6 kan? Bukannya masih ada sejam. Kita harus datang dulu memesan lauk dulu sampai disajikan. Masa mau biarkan tamu datang tunggu makanan disajikan? Ibu Sinta, Pak Surya dan Pak Rehan sudah di perjalanan ke sini. Perkiraan akan segera sampai di bawah. Apa? Mereka ternyata tiba lebih cepat. Sudah gak sempat lagi. Pak Surya pasti sudah tiba. Aku harus jemput mereka. Sekarang kau segera pesan makanannya. Ingatlah, Pak Surya gak makan pedas, Pak Rehan alergi daun ketumbar. Dengar gak? Aduh, tenang saja Ibu Sinta. Kali ini pasti gak bakal mengecewakanmu lagi. Ayo. Enam, 7, 8 lauk. Ini pasti memuaskan. Nggak ada daun ketumbar dan juga menghemat banyak uang. Ibu Sinta, mohon maaf. Aku jam 7 ada rapat penting. Jadi makan malam hari ini harus dimajukan. Nanti aku akan hukum diri 3 gelas. Pak Surya nggak usah begitu. Anda bisa kemari. Sudah merupakan kehormatan terbesar kami. Silakan, lewat sini. Minuman dan hidangan enak sudah siap. Hari ini kita harus minum sampai puas. Nanti Sinta pasti memujiku. Mohon maaf, pasti mereka salah antar. Aku akan suruh mereka. Ya. Nggak salah kok, ini aku yang pesan. Ibu Sinta, aku hebat kan? Tony, makanan apa yang kau pesan? Semua makanan anak-anak. Bukankah sebelumnya sudah kuberi referensi? Bagaimana kau mengerjakannya? Aku sudah siapkan. Bukan, sesekali juga boleh ganti selera. Pak Surya, Pak Rehan, silahkan duduk. Kau? Silakan duduk. Kenapa semuanya pedas? Bukankah aku sudah bilang Pak Surya nggak makan pedas? Tapi aku suka makan pedas. Kau juga tahu itu. Lalu siapa tahu Pak Rehan juga suka makan pedas. Pelayan, kenapa minumannya belum disajikan? Botol yang kau bawa mana? Tadi nggak sengaja terjatuh. Tapi aku sudah minta pelayan ambilkan. Para bos sekalian, aku akan minum sore ini sebagai penggantinya untuk hormati semuanya. Silakan. Ibu Sinta, aku masih ada urusan. Permisi dulu. Ini Pak Surya. Aku ada rapat. Permisi dulu. Pak Rehan. Tua bangka brengsek. Nggak tahu diri. Kenapa memukulku? Kenapa aku memukulmu? Perusahaanku sekarang nggak bisa masuk bursa. Puas kau. Tony, enyah kau dari sini. Sayang, kau bilang mau menafkahiku selamanya. Enyahlah. Dulu aku sangat buta. Kenapa bisa melirikmu yang sampah ini? Enyah kau dari sini. Sayang, kau nggak boleh membuangku. Kau yang menyelamatkanku dari jurang penderitaan. Kau jangan dorong aku kembali. Sekarang, aku sudah nggak bisa hidup menderita lagi. Jangan buat aku ulangi. Sinta, haruskah kau begitu kejam? Aku sudah mengakui kesalahanku. Kenapa kau menolaknya? Hah? Tony, kalau kau tahu diri cepatnya dari hadapanku.
Sebelum ku suruh kau kembalikan uang yang sudah kuberikan padamu. Segera enyah dari pandanganku. Kalau enggak, kau enggak akan dapat apapun. Beri aku kesempatan lagi. Ya. Kau lagi apa? Lepaskan aku. Kau sudah gila. Cepat lepaskan Ibu Sinta. Lepaskan aku. Aku berdarah. Cepat pergi. Ibu Sinta. Kau juga pergi. Baik. Halo? Halo? Sayang. Aku menyesal. Kita rujuk saja. Sinta, di dunia ini nggak ada obat penyesalan. Kalau tahu akan begini, untuk apa melakukannya? Kita sudah nggak bisa kembali. Nana sangat hebat. Kau di mana? Kenapa ada suara wanita? Halo? 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 Mahen, buka pintunya. Apa kau di belakangku diam-diam berselingkuh? Aku nggak akan izinkan Nana punya ibu tiri. Mahen, buka pintunya. Keluarlah. Mahen. Sinta, menggila apa tengah malam begini? Kalau pikiranmu belum jernih, akan kubuat kau sadar kembali. Beraninya kau menggila di sini. Yang selingkuh itu kau, yang setuju cerai juga kau. Sekarang Nana gara-gara kau dan selingkuhanmu mimpi buruk dan terbangun menangis. Sinta, kau sama sekali nggak pantas jadi seorang ibu. Sinta, nggak peduli aku sedang berhubungan dengan Safiera atau enggak. Ini nggak ada hubungannya dengan kita sudah cerai. Di sini nggak menyambutmu. Silakan pergi. Sinta! Sinta! Sayang, maaf, aku yang salah. Maafkan aku ya. Hari ini gak seharusnya aku begitu padamu. Huh?